Assalamualaikum guys, balik lagi di Kang Dance Channel. Mantap guys, kali ini segmen dekade kali ini dongeng cerita Kang Dance. Aku mau kupas tuntas, mau usut-usut nih, nostalgia juga sama teman lama yang sekarang sibukannya apa. Nah, ikutin, kita tanya-tanya dia ngapain aja sekarang, lagi apakah, pokoknya kita tanyain deh pokoknya ya. Ikutin nih, paling seru banget. Pokoknya tonton terus guys sampai habis. Mantap guys. Nah guys, ini yang tadi aku janjiin, yang tadi kita mau kupas, kita mau usut di segmen dekade kali ini dongeng Kang Dance. Orangnya udah ada di samping aku. Kenalan lo, brother boy. Brother boy. Sebelumnya biar sama-sama enak, biar doi kelihatan ganteng, ini cowok terganteng se-daerah sini lah komentarnya. Baca. Udah sama-sama udah vaksin berdua, sama-sama juga tadi udah antigen juga. Jadi kayaknya aman, biar enak juga, biar guys ngeliat kegantengannya Mas Boy ini secara langsung. Kita lepas masker aja. Iya deh, kayaknya panas juga. Iya. Oke. Jadi Boy ini guys, siapa? Boy ini tuh dulu waktu zaman-zaman aku ngeband masih punya ambisi yang tinggi, pengen jadi artis gitu kan. Nah, Boy ini drummer band aku pertama kali pindah ke Bogor. Buat aku pribadi ya, buat gue tuh ya nggak banyak drummer kayak lo gitu. Jadi makanya pas doi gabung tuh wah excited banget gitu dengan main drum yang ngejual lah. Kalau dulu ngeliat nih ngejual lah gitu ya. Enggak sih, enggak. Sombong amat. Enggak lah, kejualin dong sendiri. Ya jadi kayaknya gabung terus ya merajut ya ini ya mulai berproses. Ya berproses. Produksi. Kita nggak sempet main kafe ya, Boy? Enggak ada ya, zaman dulu bukan kafe ya, festival ya. Iya. Festival, apresiasi gitu-gitu ya, zaman dulu belum kafe main reguler kafe itu kayaknya belum kayak sekarang ya. Dulu banyak itu ya festival. Ya. Dan rata-rata mimpinya itu ya pengen jadi artis, daripada pengen jadi artis industri dulu. Lah gitu. Industri. Ya. Sampai akhirnya setelah lu cabut dari band gua, lu masih tetap ke band? Itu panjang cerita sebenarnya. Itu pas habis cabut itu kan sempet hilang tuh, terus ya itu yang tadi gue bilang, handphone gue tuh sempet waktu itu gue jual lah gitu. Karena ekonomi menurun, terus agak butuh segala macem. Gue akhirnya waktu itu nyupir angkot. Oke, lanjut lagi. Berarti tadi apa, lo setelah dari nama band lo narik angkot. Tiba-tiba narik angkot setahun ada? Nggak nyampe. 3 atau 4 bulan, 3 bulanan lah. Dari situ lu tawarin ngajar. Karena temen gue di sekolah musik tuh tahu kalau gue bisa main drum gitu. Oke. Cobalah gitu. Ya udah gue coba pada saat itu. Gue masih narik angkot itu. Jadi dia bilang, "Pokoknya lu kirimin berkasnya segala macem deh." Ntar gue balik. Gue balik tuh bikin berkas segala macem, besokannya langsung audisi lah gitu. Interview lah. Interview masuk. Buat lu nggak ada lu pasti ya hidup nggak lepas dari masalah ya kan. Siapa tahu ini bisa jadi tips juga buat teman-teman buat lu ngatasin masalah gimana sih, buat lu bisa tetap bisa happy tuh gimana. Positive thing sih. Karena apapun yang terjadi ya kita harus positif aja. Pasti lu punya sepanjang perjalanan hidup lo sampai detik ini pernah dong ngalamin punya masalah besar, pasti banyak. Banyak banget. Mulai dari yang eksternal, internal itu banyak. Tapi gue melihatnya ya udah sih, karena dulu pas almarhum bokap meninggal tuh ya gue ingat juga sih, dia berprinsip apapun yang lu pilih jalanin sesuai dengan konsekuensinya, apapun konsekuensinya jalanin. Ketika lu mau milih jadi baik, apapun jalanin. Ketika lu mau jadi jahat, ya jadi jahat. Yang penting jelas tujuannya, lu mau kemana, lu mau jadi apa. Lu bangga punya bokap kayak, berarti ya punya bokap kayak almarhum bokap lo itu? Ya dibilang bangga sih ya, karena orang tua gua nggak seperti orang tua yang lainnya yang meninggalkan materi atau apapun itulah gitu yang buat ke anaknya segala macam. Gue nggak dapet itu, tapi gue dapet ilmunya banyak banget.
Dan guys, nah ini yang mau kita bahas lagi nih guys. Doi ternyata sekarang seorang, nah kalau ngelihat nih ada apa nih di depan, dia tadi mungkin penasaran kan, di depan apaan sih ini di depan? Boy, ini apa Boy? Itu pajangan. Ini miniatur. Miniatur. Ya, diorama sih sebenarnya. Kalau yang ya diorama miniatur sama aja sih. Dari drummer, guru drum, jadi buatin gimana ceritanya? Hah? Gimana ceritanya jadi buat kayak gini, gimana ceritanya? Ini sebenarnya hobi lama sih sebenarnya. Hobi lu banyak ya? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Oke. Karena emang dulu banget tuh waktu zaman gua sekolah SD tuh pertama kali yang gua inget ya, pertama kali tuh dulu di rumah tuh ada kerennya pada rusak tuh di depan tuh. Nah, itu gua iseng bikin kapal pinisi. Oke. Gua copotin tuh kerennya tuh. Satu-satu gua keretin, gua iket, gua lem gitu. Gak jadi. Diomelin dulu. Gak jadi. Gue bangga aja kan. Gak jadi. Gak jadi bangga guys. Karena diomelin sama bokap. Ya kerennya habis kan dari setengah sampai ke atas gitu. Habis diomelin. Ya nggak jadilah, terbengkalai. Terus sempat gua zamannya dulu gua dibeliin kapal otok-otok. Oh iya. Anak-anak 90-an pasti tahu itu kapal otok-otok tuh, pasti tahu semua tuh. Itu gua berimajinasi kan, gua bikin kapal yang model tanker nih, tapi sistemnya sama kayak otok-otok. Oke. Gua bikin dari kaleng-kaleng, gua potongin kaleng-kaleng. Berhasil? Enggak. Oh no. Dia jadi bangga lagi. Gue lagi nunggu nih titik temu berhasil dia nih guys. Enggak berhasil. Karena gua waktu itu potong terus buntu kan, gimana nih? Pokoknya udah kebentuk kapal doang gitu. Gua taruh di air, kelelep, langsung masuk ke dalam. Setidaknya udah berjuang lah ya. Setidaknya gitu. Tuh kan, terus mainan kan gitu, mainan dulu bukan Hot Wheels. Merek gue nyebut merek ya? Gak apa-apa. Hot Wheels tolong ya. Jadi siapa tahu kan jadi sponsor kita. Dulu belum ada kan, dulu mainan abang-abang agar-agar dulu. Tuh banyak mobilan kan gitu. Sering gue beli tuh dulu. Terus gue bikin kayaknya buat mainan nih harus ada tempatnya gitu kan. Di samping rumah tuh ada tanah-tanahan gitu, ke tanahnya gue kotok-kotokin. Jadi jalan raya kan. Oh iya. Terus ada lubang, ya lubang bekas air sih. Gue bikin jembatan. Pakai semen-semenan gitu. Gagal lagi sih. Rusak sih sebenarnya itu. Proses guys. Gagal itu bagian dari proses emangnya. Kita tungguin sampai dia berhasil guys. Kita tungguin cerita dia. Udah semenjak itu ya hilang udah gua. Tapi emang dari dulu demen banget gue. Jadi pada saat itu sih sebenarnya awalnya dari anak gua beliin ini nih, kereta ini. Oke. Terus dia mainan kan asal-asalan tuh, taruh di mana segala macem. Oh, gue pikir ini kereta lu buat sendiri juga. Oh, bukan Nah, itu beli. Oke. Lokal produk juga sih. Oke. Jadi gua ngeliat kan nih bocah naruhnya asal-asalan, keinjek kan. Emaknya ngomel tuh, wah segala macam. Gua pikir naruhnya asal-asalan. Gua bisa di ini nggak direka ulang emaknya ngomel sama bocahnya ada dihadirin di sini. kan bener. Gitu terus. Gitu, marah-marah segala macam. Gua ngeliat nih, kayaknya harus ada tempatnya nih gitu. Oke. Ya udah, gua pikir gua bikin lah iseng, beberes kan gitu, beres rumah. Terus ada bekas, jadi ini tuh sebenarnya bekas apa? Bekas puzzle huruf hijaiyah. Iya. Tuh, kalau kelihatan. Oh iya. Kreatif kan. Alipnya di mana ini? Ini Alip kali ya? Itu udah kepotong-potong itu. Di sini dah. Oke. Itu kan beres, gua langsung berimajinasi tuing. Iya. Keluar semua mungkin yang dulu terpendam nih gitu kan. Keluar kan. Setelah gagal Gua keluarin aja, gua nggak ada ide sama sekali sebenarnya, cuman gua pikir jadi apa ya, udahlah jadi kampung ya, pokoknya ada relnya lah buat naruh ini deh gitu gua pikir. Dan gua tuh baru tahu juga setelah bikin, gua mulai cari informasi. Berarti banyak juga ternyata gue yang mainnya kurang jauh. Nggak, dan jujur seumur hidup gue, ya gue baru ngeliat ini nih, kayak gini yang media ramai itu ya kayak gini, dan itu keren banget guys, sumpah kayak asli beneran gitu loh. Dikasih lihat ini, nanti boleh lah kita kasih tayangannya kan di Zoom, keren banget.
kayak beneran nih apa pohon-pohonnya ya kan? Ini asli nih boy, pohon-pohonnya asli. Batangnya asli, tapi batangnya daunnya bikin. Karena batangnya gua nemu kan, gua pikir pakai apa dulu ya. Nah, udah ada batang pohon nih, gua potong aja sih. Berapa lama udah lo bikin, dari kapan lo mulai bikin kayak gini? Yang pertama sih, ya ini yang pertama itu sebelum pandemi lah. Sebelum pandemi. Ya sebelum pandemi. Dari iseng-iseng doang. Sebenarnya ada juga sih awal yang membangkitkan, ini kita ada juga sih. Iya apaan yang mulai? Pengen tahu dong ya kan guys, pengen tahu. Ini apa? berhubungan dengan yang tadi lo bilang tadi. Apa tuh? Kenapa? Ya pertanyaan banyak orang ke gue sih banyak. Kenapa kok lu kayak nggak punya masalah gitu? Oke. Itu berhubungan itu ya. Heeh. Selain positive thing, ya emang intinya sih cuma itu aja sih positive thing. Oke. Sama tetap ya kalau manusia kan ya makan aja harus dibuang juga gitu kan. Betul. Hidup juga kan ada senang, ada nggak senangnya. Iya. Ya, senangnya harus dibuang juga kan. Sedang ada susah gitu kan. Ya itu harus ada pembuangan kan. Oke. Oke. Banyak kan masing-masing orang kan punya caranya sendiri-sendiri. Iya, betul. Kalau gue pada saat itu ada suatu ya problem lah gitu, persoalan, terus kesel banget di dalam hati ini. Gue seumur hidup, selama hidup gue nggak pernah yang namanya kesel banget. Baru pada saat itu keluar lah, gue buang di sini. Kesel aja jadi kayak gini guys. Gue kalau kesel kaca pecah kayak kalau ini ya patut dicontoh guys, patut dari Mas Boy ini, Mas Boy patut dicontoh luar biasa loh keselnya aja. Gimana kalau kita bikin kesel dia aja ya kan. Jadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bernilai loh Boy, ini luar biasa Boy. Yang nggak nyangka juga sih, karena pas gue mengalir aja, gue pokoknya keluarin aja, gue bikin segala macam, bikin ya jadi seperti ini. Sampai beberapa ada teman gue yang datang ke sini, wah ini ternyata bagus ya. Gue bilang iya juga sih, gue baru nyadar ya dari orang-orang, sama ketika gue upload aja di sosmed sih, dan banyak yang bilang bagus. Dan akhirnya lo seriusin ini gimana? Ya dari teman juga sih ya, teman bilang coba bikinin deh gitu ya, gue bikin juga, ada copy paste rumahnya dia. Boy, yang suka ada di mall-mall tuh, kalau orang apa kayak apartemen Ya. kan ada tuh, Ya, apa sih miniaturnya itu Maket namanya dia ramah juga Bukan, itu namanya maket. oh beda. Maket ya sebenarnya hampir mirip sih, cuma bedanya kalau diorama itu lebih detail. Kalau maket dia hanya untuk struktur namanya presentasi ketika si bukan engineer namanya apa? Arsitek membuat desain bangunan, dia kan butuh presentasi. Tapi lo bisa dibuat kayak gitu? Bisa sih. Guys. Nah, ini yang terakhir Kasih tepuk tangan tolong di situ. Tolong. Yang terakhir kabar juga dia minta gue buatin itu, cuman belum jelas ininya, maksudnya dia juga belum jelas si desainnya. Makanya sempat tanya dia prosesnya berapa lama, terus bagaimana, terus biayanya berapa? Ya nggak tahu, gue bilang mau bikin apa dulu gitu. Berarti ini udah ada yang berhasil lo jual ya? Maksudnya udah dari Ada. udah banyak juga ya? Nggak banyak sih, baru beberapa aja. Nggak banyak. Karena lo ngerjain sendiri? Ya semutnya gue aja sih. Iya lo sendirian aja kan? Sendirian aja. Karena lo ngerjain sendiri? Iya lo sendirian aja kan? Sendirian aja. Ya semutnya gue aja sih. Sombong amat. Tapi emang lo Iya. rencana ke depan akan lo seriusin ini kan? Maksudnya lo bukan cuma iseng-iseng doang kan? Lo akan seriusin ini? Enggak sih. Ke depan emang gue mau meluapkan apa yang dulu nggak nyampe nih, yang gagal mulu itu tadi. Gue pengen, gue keluarinnya semua. Dan sampai saat ini juga gue lagi bikin juga sih. Bikin beberapa itu yang komersilnya juga. Mantap. Insya Allah nih sih kayaknya bakal jadi sesuatu yang besar nih guys. Lo jangan lupa gue kalau sukses ya. Iya. Kan ada Guys mungkin ada boleh ya nanti kalau misalnya siapa tahu kan ada yang nonton nih, mau temen-temennya Kang Dens atau siapapun lah yang nonton teh. Kalau misalnya mau buat ini boleh dong. Boleh, nggak? ada di Instagram. Oh ada di Instagram. Ada. Nanti kita masukin ke deskripsi ya Boleh, Instagram boleh, ya. boleh. Atau mau nanya-nanya dulu nggak apa-apa kan, nanya-nanya dulu buat Boleh. kayak gini, atau mau belajar boleh nggak sih, belajar bikin kayak gini ke Mas Boy ini boleh nggak sih? Boleh aja sih. Nggak pelit Boleh. ilmu ya jadi ya. Nah. Silakan ya mau Iya, belajar. karena ini bebas sih. Imajinasi. Luar biasa guys, teman kita satu ini bangga gua. Iya asik. Tuh guys ya, jadi nanti di deskripsi itu kalau teman-teman ada yang mau mau mesen ini, mungkin rumahnya mau dibuat, boleh rumah ya kan, rumah Boleh. atau apapun Apa lah aja sih sebenarnya. yang penting masih ya pasti masuk akal sih, pasti dibuatin apapun kan bisa kan. Rencana ke depan apa? Rencana ke depan. Rencana ke Lewat depan. belakang. Ya, rencana hidup lah ke depan, lu mau gimana nih? Rencana hidup sih sampai hari ini berkarya sih. Ya berkarya aja, karena seperti yang gue bilang tadi, gue mau meninggal tuh dikenal sebagai drummer, salah satunya apapun itu ya berkarya aja sih.
Karena gue ya itu yang apa dari gue bilang, gue berprinsip kalau materi khususnya uang ya gitu. Pengen pusing mikirin uang lah, uang aja mikirin gitu. Jadi wah iya, materi itu buat penunjang aja sih. Jadi kalau dibilang tujuannya nyari ke situ ya nggak salah juga sih, bebas gitu. Iya. Tapi kalau gue nggak ke situ, tetap gue mau ke sono tapi butuh ini. Ya mau nggak mau cari dulu. Tapi gue mau ke sono. Sebelum kita tutup nih guys, ini dulu deh, mau nanya dulu. Arti sukses buat lu apa boy? Arti sukses Ya, berhasil buat melakukan- seorang boy apa arti sukses? arti sukses. Hmm. Menurut gue arti sukses berhasil melakukan sesuatu. Berhasil melakukan sesuatu. Iya. Karena yang gue tahu banyak orang berpikirnya, oh udah sukses, udah sukses punya rumah, punya mobil, punya Iya. punya bini 10, banyak gitu kan, Iya. duit banyak. Menurut gue tuh bukan Bukan. sukses sih. Ya setiap orang melakukan sesuatu sukses. Lo makan kenyang, bergizi, sukses. Iya, iya. Menurut gue. Simple, padat, berisi guys. Mantap, Mas Boy. Oke. Terakhir boy, Ya. boleh dong lo Apa tuh? kasih motivasi hidup deh buat Wah, berat nih. yang Buset deh, buat berat nih guys materi. yang nonton ini dari seorang boy ini, motivasi buat teman-teman yang lagi main drum lah, yang lagi merajut mimpi pengen jadi artis kah, pengen usaha kah, apapun itulah pokoknya motivasi hidup tadi boy, silakan dong Motivasi hidup ya. buat teman-teman. Berat ini. Jadi sebenarnya sih kalau motivasi hidup sih, kalau menurut gua yang penting lu jelas aja dari mana. Lu jelas ada di mana, lu mau ngapain, mau jadi apa, bebas, karena kita hidup dibebaskan. Mau jadi baik, mau jadi jahat, silakan aja. Ya, lo siap mempertanggungjawabkan itu sendiri gitu. Ini itu dia. Apapun yang terjadi, pilih dulu tujuannya. Karena rata-rata kebanyakan terjadi persoalan, orang mengeluh segala macam soal hidup dan segala macam. Tak dulu, jangan dulu, lihat dulu apa yang lo lakukan kemarin sebenarnya, apa yang lo lakukan hari ini. Ya. Jadi jelaskan dulu tujuan lo mau kemana. Ketika sudah jelas, jalanin saja dan nikmati prosesnya. Mantap guys. Karena di mana-mana juga enak prosesnya, Pak. Iya. Luar biasa ya guys ya. Mas Boy ini nggak sangka kan nampilannya cicilan macam, ternyata luar biasa. Banyak pelajaran yang hari ini masuk buat diri aku sendiri. Sama. Banyak pelajaran penting hidup. Kata-kata almarhum bokap lo tadi Iya. luar biasa tuh, Masya Allah. Boy, sukses Ya, terus buat sama-sama hidup Kang lo. Dens. Buat salam buat bini lo, nggak usah salam lah, ntar ketemu lah. Iya. Kita lagi ada di rumahnya nih. Nasi goreng banyak. Mas Boy, salam buat buat istri lo, buat Iya. anak lo, sehat terus. Amin, Karena amin, paling penting kan sehat ya Boy. Ya, itu yang paling penting. Berkah terus, pokoknya sukses lah. Apapun yang lo impiin, apapun yang lo rencanain, insya Allah bisa tercapai. Sama-sama Kang Den, sukses terus buat Amin. karirnya, Amin. buat Amin. channelnya juga. Amin. Jangan lupa Amin. nonton. Subscribe, Nah, jangan lupa. Pencet-pencet, jangan nonton doang. Kan mata doang nggak mungkin nggak punya jari kan. Thank you, Boy. Thank you. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Guys, kayaknya segitu dulu ya. Sehat terus buat guys-guys aku semuanya. Berkah terus. Jangan lupa jaga iman, jaga imun. Subscribe channel YouTube-nya Kang Dens biar makin besar, makin menginspirasi banyak orang tentunya ya. Nah, siapa lagi? Ini tayang berarti di hari Selasa. Thank you guys yang udah nonton tayangan ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys.